Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Mukarrama akan melakukan cuci tangan dengan 7 langkah sebelum melakukan pekerjaan rutin, sebelum pulang ke rumah, ataupun sebelum melakukan pemeriksaan kepada pasien. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melepas semua aksesoris yang ada pada tangan saya, kemudian menyimpannya di tempat yang aman. Selanjutnya saya akan menggulung lengan baju hingga ke siku. Langkah pertama yaitu basahi kedua tangan menggunakan air mengalir. Kemudian tuangkan sabun cair kira-kira 3 ml ke telapak tangan. Langkah ketiga itu gosok-gosokkan kedua telapak tangan hingga sabun cair berpisah. Langkah ketiga itu gosokkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan. Seperti ini, lakukan secara bergantian. Langkah keempatnya itu masukkan jari-jari tangan kanan ke sela-sela jari-jari tangan kiri, lalu gosoklah seperti ini. Lakukan secara bergantian. Langkah kelima yaitu rapatkan kedua tangan dengan tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah dengan jari-jari saling bertautan, kemudian gosoklah. Lakukan secara bergantian. Langkah keenamnya itu gosok ibu jari dan area sekitarnya seperti ini. Lakukan secara bergantian. Langkah ketujuhnya itu gosokkan ujung jari dan kuku jari tangan kiri ke telapak tangan kanan. Lakukan secara bergantian. Setelah melakukan 7 langkah tersebut, bilaslah kedua tangan menggunakan air mengalir hingga ke siku. Setelah itu, ambil tisu untuk mengeringkan kedua tangan. Lalu, tutup keran menggunakan tisu bekas yang telah digunakan tadi. Lalu, buang ke tempat sampah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak, saya Dr. Nur Mukarrama akan melakukan penilaian terhadap luka Bapak. Bersedia aja Pak? Baik Pak, saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Ada handspoon, betadine, larutan NaCl, plaster untuk perban, kasa, mangkok tray stainless steel medis, dan juga tempat sampah. Sebelumnya Pak, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Saya sudah cuci tangan Pak, selanjutnya saya akan memakai handspoon steril. Adapun cara pemasangan handspoon yang benar adalah Pak, saya sudah memakai handspoon steril. Selanjutnya saya akan tanya-tanya ke Pak mengenai luka Pak. Baik Pak, siapa nama Pak? Pak Hairil. Berapa umur Pak? 20 tahun di. Kabeh Pak, apa luka? Oh, kaki tadi. Kenapa bisa luka kaki Pak? Oh, nyatanya besi berkarat di. Kapan itu luka Pak? Oh, baru sekitar 4 jam yang lalu. Baik Pak, untuk menilai luka Pak, silakan baring ke kasur Pak. Setelah saya lihat-lihat Pak, luka Pak masih termasuk akut ya karena baru beberapa jam. Luka ini Pak irregular karena disebabkan oleh benda tajam. Ukuran luka Pak itu sekitar 1-2 cm dan kedalamannya itu sekitar 1-2 cm juga. Tidak ada bau pada luka Bapak. Setelah saya nilai Pak, luka ini ada infeksi atau terjadi inflamasi Pak karena disebabkan oleh besi berkarat. Selanjutnya itu Pak, tidak ada tunneling dan fistula pada luka Bapak. Juga tidak ada jaringan mati pada luka Bapak. Tapi Pak, saya akan menekan-nekan luka Bapak untuk menilai apakah ada rasa nyeri pada saat saya menekan luka Bapak. Tapi di Pak. Oh, nyeri kita rasa di Pak. Oke Pak, baik Pak, saya sudah menilai luka Bapak. Bisa kembali duduk ke tempat tadi Pak. Saya akan melepas handspoon yang sudah tidak steril, dilanjutkan dengan mencuci tangan. Selanjutnya Pak, saya akan melakukan penanganan terhadap luka Bapak yaitu memasang perban pada luka Bapak. Setuju Pak? Baik Pak, saya sudah menyiapkan alat dan bahannya yaitu handspoon steril, betadine, NaCl, kasa, plaster untuk perban, mangkok tray stainless steel medis, dan juga tempat sampah. Sebelumnya Pak, saya akan melakukan cuci tangan. Saya sudah cuci tangan dan juga memakai handspoon steril. Selanjutnya Pak, bisa baring ke kasur Pak supaya bisa perban luka Pak. Baik Pak, pertama-tama saya akan disinfeksi terlebih dahulu luka Bapak menggunakan betadine agar kuman-kumannya terbunuh.
lalu saya akan membuangnya ke tempat sampah. Karena betadine tidak terlalu baik untuk granulasi atau proses penyembuhan luka Bapak, maka saya akan membersihkannya menggunakan NaCl. Lalu saya akan membuangnya ke tempat sampah. Baik Pak, sebelum saya perban luka Bapak, saya akan mengganti handscoon. Saya sudah menggunakan handscoon steril. Selanjutnya saya akan memasang perban pada luka Bapak menggunakan kasa yang baru. Seperti ini. Lalu saya akan plaster perban luka Bapak. Saya sudah memasang perban pada luka Bapak. Bisa Maki kembali duduk ke tempat tadi Pak. Saya akan membereskan alat-alat terlebih dahulu, kemudian melepas handscoon yang sudah tidak steril lagi, dan dilanjutkan dengan mencuci tangan. Saya Dr. Nurun Karama akan melakukan keterampilan persiapan obat ampuh dan juga injeksi intramuskular kepada Bapak. Nantinya Pak, saya akan menyentuh bagian dari penyuntikan Bapak, dan juga pada saat saya melakukan penyuntikan Bapak akan merasakan sedikit nyeri ya Pak. Bersedia aja Pak. Baik Pak, saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Itu ada handscoon steril, spoit dengan berbagai ukuran, ada 1 mili, 3 mili, 5 mili, dan 10 mili. Saya sudah menyiapkan kapas alkohol dan juga ampul, yaitu tetanus toxoid. Nah, sebelumnya Pak, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Saya sudah mencuci tangan dan juga mengenakan handscoon steril. Langsung saja Pak, saya akan menyiapkan obat suntikan untuk Bapak. Pertama, saya akan menyentil bagian atas dari ampul tetanus toxoid. Selanjutnya saya akan menggunakan kapas alkohol mengelilingi leher ampul. Lalu saya akan mematahkan ampulnya. Ini saya akan menggunakan spoit 3 cc untuk mengisap cairan obat tetanus toxoid dalam ampul. Usahakan jarum spoit tidak menyentuh bagian dari pinggir ampul. Saya akan mengisap cairan obat tetanus toxoid sebanyak 0,5 cc ke dalam spoit. Baik Pak, saya sudah menyiapkan obat suntikan tetanus toxoid untuk Bapak. Selanjutnya Pak, saya akan melakukan injeksi intramuskular menggunakan cairan obat tetanus toxoid sebanyak 0,5 cc pada bagian penyuntikan Bapak, yaitu musculus quadriceps femoris atau bagian paha Bapak. Sebelumnya saya akan melakukan skin test untuk mendeteksi apakah Bapak mempunyai alergi. Setelah melakukan skin test, Bapak tidak mempunyai riwayat alergi ya Pak. Silahkan Bapak duduk senyaman mungkin. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Saya sudah mencuci tangan dan memakai handscoon steril Pak. Pada lokasi penyuntikan harus bebas dari pakaian Pak. Pada bisa diangkat-angkat sedikit celana tadi Pak. Baik Pak, yang pertama-tama saya akan disinfeksi kulit Bapak terlebih dahulu menggunakan kapas alkohol dengan cara memutar-mutar dari dalam keluar atau secara sirkuler. Baik Pak, dan saya akan menunggunya hingga kulit Bapak kering dari alkohol. Selanjutnya Pak, saya akan menusukkan jarum yang berisi cairan obat tetanus toxoid sebanyak 0,5 cc ini ke musculus quadriceps femoris Bapak atau bagian paha Bapak dengan posisi tegak lurus dengan permukaan kulit Bapak sedalam 1/4 panjang jarum. Saya akan menarik sedikit pengisap untuk melihat apakah ada darah atau tidak. Tidak ada ya Pak. Saya akan menyemprotkan seluruh cairan yang ada dalam spoit secara perlahan. Setelah itu, saya akan menarik dengan cepat jarum spoit keluar. Lalu saya akan menekan bekas suntikan dengan kapas alkohol. Nah, untuk menutup
suntikan yang telah digunakan tadi dengan cara seperti ini. Baik Pak, saya sudah selesai melakukan injeksi intramuskular kepada Bapak. Saya akan membereskan alat-alat terlebih dahulu, lalu melepas handphone yang sudah tidak steril dan melakukan cuci tangan. Terima kasih Pak.